Oke, selamat sore semuanya. Lanjut materi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya kita sudah belajar interface. Interface-nya ini adalah menghubungkan dengan aplikasi database. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini sudah 2 kali yang berhubungan dengan interface. Yang pertama adalah interface berhubungan dengan MySQL, dan lanjutan pertemuan yaitu simpang, edit, dan hapus, berhubungan juga dengan MySQL dan interface. Dan hari ini adalah topik pelajaran kita adalah e-report ya. Jadi pembuatan laporan dengan e-report pada Java NetBeans. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara pembuatan laporan langsung dari di mana datanya itu adalah langsung dari MySQL. Ya. Jadi materi hari ini adalah merupakan materi atau lanjutan proyek sebelumnya. Jadi saya harap proyek sebelumnya yang pernah kita pelajari, di mana nama proyeknya itu adalah APP, kalau tidak salah nama proyeknya itu adalah APP database. Ya, mudah-mudahan proyek ini tidak hilang ya, tidak terhapus komputer Anda, karena materi APP database ini kan berlanjut terus sampai pada hari ini, yaitu berhubungan dengan atau yang kita pelajari hari ini adalah e-report. Jadi e-report ini juga kita buat di aplikasi atau di proyek APP mahasiswa. Langkah-langkahnya di sini sudah saya tulis ya, mulai dari mendownload e-report sampai menginstalnya. Jadi caranya sudah tertera di sini. Pertama, Anda download dulu e-reportnya melalui website source4g.net project e-report. Setelah Anda download, baru setelah Anda download, hasil downloadnya nanti dalam bentuk RAR yang Anda extract here atau extract file. Selanjutnya Anda membuka aplikasi NetBeans, klik menu Tools dan pilih Plugins. Pada jendela Plugins, tab Download, klik Add Plugins, dan cari file e-report yang telah diekstrak sebelumnya. Jadi kalau Anda lihat secara langsung ya seperti ini. Caranya klik Tools ya. Saya itu Plugins. Jadi apa gunanya proses ini? Gunanya proses ini adalah untuk menambahkan komponen e-report ke dalam aplikasi NetBeans. Jadi aplikasi NetBeans di sini ya, aplikasi e-report ini sebagai komponen saja ya, bukan sebagai aplikasi utama. Jadi ini tab download, baru Anda add plugins ya. Oke, selanjutnya Anda cari e-report tadi yang telah Anda extract ya. Ini e-reportnya mulai dari ini semua. Anda kalau semua ada terdiri atas sumpah file. Saya itu harus Anda open. Ya, nanti masuk ke sini ke kolom ini. Tapi kenapa sama saya tidak masuk? Karena sudah terinstall. Ya, jadi kalau Anda masuk di sini are already installed, artinya sudah diinstal sebelumnya ya. Nanti kalau berhasil masuk di sini hasil aplikasi e-reportnya adalah baru Anda install sampai selesai ya. Anda install sampai selesai. Jadi itulah langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam pembuatan laporannya. Jika misalnya belum ada ya, kalau misalnya ada ya tidak perlu Anda install ulang lagi. Ini hanya sekali diinstal aja komponen e-report ini, tidak berulang kali. Atau setiap Anda membuat aplikasi baru di NetBeans, aplikasi NetBeans Anda harus menambahkan itu, tidak. Kalau pernah diinstal sebelumnya ya udah ada, tinggal dipanggil saja. Oke, selanjutnya sesuai dengan modul yang tertulis di modul. Setelah Anda menambahkan komponennya, baru install sampai selesai. Selanjutnya
buka project app database atau project sebelumnya. Project app database pada source paket klik kanan new authors, ya, others. Jadi kita ikuti langsung dari aplikasinya. Ini aplikasi kita sebelumnya, app database, ya. Kita tambahkan komponen e-report-nya. Caranya di source package-nya ini Anda klik kanan new others, baru Anda oke, kita tunggu beberapa saat, ya, mudah-mudahan tidak lama. Oke, e-report, kita pilih e-report, baru di sini ada kita pilih report widget-nya, widget, baru next. Oke, di sini ada disuruh kita mengisi file name, ya kita isi misalnya namanya laporan, ya terserah ya. Kalau saya buat aja laporan pertama, ya. Foldernya di SRX, nama project app database terletak di sini. Jadi di sini dia letaknya di PBO app database di source laporan. Ya, situ letak nama filenya, ya, atau letak filenya. Ini file. Next. Oke, di sini setelah sampai di query ini, kalau misalnya sudah pernah kita buat koneksi sebelumnya, maka kita tinggal pilih koneksinya. Kita tinggal pilih, tapi kalau misalnya belum pernah ada, masih active data source, maka tinggal Anda pilih di sini tombol new. Selanjutnya baru Anda pilih database JBDC connection, ya. Ini sama dengan koneksi yang digunakan oleh database oleh interface, ya. Untuk menghubungkan dengan database, ya, kita menggunakan database JBDC connection juga. Saya itu next. Oke, di sini yang paling penting ada beberapa yang harus kita perhatikannya. Yang pertama, name. Jadi name ini adalah nama koneksinya, bukan nama database-nya. Name koneksinya. Saya kita isi koneksi data lah, ya. Selanjutnya ini tidak perlu dirubah JBDC driver-nya. Yang perlu Anda rubah dari sini adalah JBDC URL. Itu yang Anda rubah adalah hanya ini aja, ya, hanya ini aja. My database ubah dengan DB mahasiswa, ya, mahasiswa ini sesuai dengan nama database kita. Selanjutnya server Andres, Anda bisa menggunakan localhost atau IP dari komputer server, ya, atau API dari komputer server. Database bisa Anda kosongkan saja. Username, pada umumnya username dari database MySQL itu adalah root-nya, yang Anda buat root. Password-nya, kebetulan pada saya buat database ini saya tidak menggunakan password, maka tetap saya kosongkan database password-nya, ya. Oke, selanjutnya kita teks, ya. Oke, tetap dimintanya password, okekan saja, abaikan saja. Oke, kalau muncul perintah koneksi teks seksual berarti komponen e-report ini sudah connect dengan aplikasi MySQL. Jadi makanya di sini tulis connection text successful. Coba kalau saya buat root-nya 3, bisa nggak? Oke, tetap nggak bisa, ya. Access SQL problem. Makanya harus pas. Oke, selanjutnya adalah Anda save koneksi ini, save. Oke, setelah Anda save, di sini udah berubah namanya jadi koneksi dah. Nah, terus selanjutnya Anda desain query. Jadi kita di sini mau mendesain query dari tabel mahasiswa. Dari tabel mahasiswanya di sini, tabel mahasiswa kan ada di dalam database mahasiswa. Ya, tinggal Anda double klik. Oke, setelah Anda berklik muncul ini disuruh kita checklist kolom mana saja mau kita tampilkan. Jadi bisa sebagian, bisa juga semua, tidak harus semua, bisa juga hanya satu aja, 2 saja, ya. Selanjutnya Anda klik tombol ini. Kalau Anda checklist berarti Anda mengambil atribut tersebut, tapi kalau nggak di checklist berarti Anda tidak mengambil atribut tersebut. Oke, inilah hasil query-nya. Setelah selesai, selanjutnya next.
Oke, pegang aja. Oke, di fields-nya ini ada dua, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ya, di kiri ini ada beberapa fields. Kalau mau Anda pakai semua fields-nya atau mau ditampilkan semua fields-nya, Anda pilih di semua, baru pilih terapan di sini. Jadi dari kiri dia ke kanan, ya, dari kiri dia ke kanan. Next. Oke, baru Anda di grup by ini Anda pilih grup yang sesuai. Misalnya Anda pilih grup di sini. Jadi grup di sini diambil dari atribut tabel mahasiswa. Jadi atributnya itu ada NPM, ada jurusan, ada nama, kata, ada nama. Ini bisa diacak, bisa juga teratur ya, bebas. Bisa juga pilih nama di sini, bisa juga jurusan, bisa juga pilih angkatan atau di sini angkatan, di sini jurusan, jadi bebas. Selanjutnya adalah Anda klik tombol next. Kalau sudah Anda pilih grup by-nya, Anda pilih next. Oke. Bentuk laporannya ada dalam bentuk kolom, ada juga dalam bentuk tabular. Jadi kita pilih aja dalam bentuk kolomnya. Next. Finish. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini tampilannya ada dua yang umum, ada desainnya, ada previewnya ya. Jadi desainnya ini bisa kita rubah-rubah, ya seperti ini saya rubah laporan mahasiswa ya. Nah itu bisa juga kita preview untuk menampilkannya ya, untuk menampilkan datanya ya. Jadi kita buat preview. Itu beberapa saat. Oke, seperti inilah hasilnya ya. Seperti inilah hasilnya ya. Ini diambil dari tabel mahasiswa pada database MySQL. Kalau mau edit lagi tinggal klik desainer. Jadi komponen-komponen untuk merubahnya ini banyak di sini ya. Komponennya tinggal Anda sesuaikan ya. Oke, sekianlah pertemuan kita pada mata kuliah PBO dengan topik e-report. Ini materi kita hari ini adalah merupakan materi terakhir untuk semester genap tahun ajaran 2019-2020. Jadi saya sudah putuskan bahwa kita mulai UASnya itu tanggal 27 Juli 2020. Jadi minggu kedua UAS. Jadi materi ini bisa Anda pelajarinya mulai dari beberapa materi yang lain. Kalau misalnya sempat sebelumnya Anda ketik, Anda pelajari, bisa Anda pelajari lagi. Seterusnya kita UAS mulai tanggal 20 sampai tanggal 31 sampai 1 Agustus 2020. Jadi saya harap bagi Anda ada di semua supaya belajar. UAS kita nanti materinya diambil adalah interface juga, jadi interface yang berhubung dengan database sampai ke database dan sampai ke laporan. Jadi topik kita interface ke database dan sampai laporan. Jadi adik-adik sesuai dengan pengumuman yang telah disampaikan kepada adik-adik semua bahwa kita UAS ini salah satu syaratnya adalah membayar uang kuliah cicilan terakhir atau cicilan ke-6. Jadi saya harap bagi adik-adik semua sebelum kita ujian Anda sudah membayar uang kuliah cicilan ke-6. Jadi supaya proses belajar kita juga berlancar. Nanti untuk lampiran-lampiran bukti pembayaran uang kuliah atau transfer uang kuliah bisa Anda lampirkan nanti bersama dengan soal UAS kalau sudah keluar. Jadi saya harap adik-adik semua tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar dan jangan lupa Anda bahwa tanggal 27 sampai 1 Agustus kita di situ UAS sesuai dengan jadwal mata kuliah ya. Oke, sekianlah pertemuan kita. Selamat sore.